Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul materi korupsi dan integritas. Perkenalkan, saya Andini Nasifah Musfa dengan NIM 250304501084. Saya Alika Naura Nasifa dengan NIM 250304502076. Dan saya Rafika dengan NIM 250304501087. Adapun rumusan masalah pada kelompok kami itu yang pertama, faktor penyebab dan modus korupsi pada kasus Jiwasraya, Chromebook, dan BPOM Bandung. Yang kedua, dampak korupsi pada keuangan negara, kepercayaan publik, dan iklim usaha. Yang ketiga, upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dapat dilakukan. Yang kedua, landasan teori. Adapun beberapa landasan teori. Yang pertama, teori Prisikal Egan. Korupsi terjadi ketika pejabat publik atau agen menyalahgunakan kewenangan yang diberikan rakyat atau negara demi keuntungan pribadi. Yang kedua, teori sistem. Korupsi bukan hanya kesalahan individu, tetapi akibat lemahnya sistem politik, ekonomi, dan birokrasi yang membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, teori patronis atau relasi sosial. Korupsi dipengaruhi oleh jaringan kekuasaan, hubungan politik, dan budaya uang pelicin yang dianggap wajar dalam interaksi sosial. Yang keempat, integritas dalam good governance. Integritas atau keselarasan sikap, ucapan, dan tindakan dengan nilai moral adalah kunci mencegah korupsi. Rendahnya integritas pejabat, meningkatnya praktik korupsi. Untuk studi kasus yang pertama itu Jiwasraya. Korupsi investasi dari 2014 sampai 2018 merugikan negara sekitar 16,8 triliun. Direksi dan pengusaha yang terlibat divonis seumur hidup. Dampaknya gagal bayar polis dan hilang kepercayaan publik. Adapun pencegahannya yaitu GCG, audit, transparansi investasi. Studi kasus yang kedua yaitu BPOM Bandung. Pemerasan oleh kepala BPOM Bandung senilai 3,49 miliar. Dampaknya hilangnya kepercayaan publik, rusaknya iklim usaha, pencegahan, digitalisasi layanan, pengawasan internal dan eksternal. Selanjutnya kasus yang ketiga yakni kasus Chromebook. Kasus ini berkaitan dengan pengadaan 1 juta Chromebook pada tahun 2019 hingga 2022. Proyek ini menimbulkan kerugian negara sebesar 1,98 triliun rupiah. Dalam kasus ini, pihak yang disebut terlibat adalah Menteri Pendidikan saat itu, Nadiem Makarim, beserta sejumlah pejabat terkait. Dampaknya, perangkat yang dibeli tidak bisa dimanfaatkan secara optimal sehingga berujung pada kerugian keuangan negara. Untuk mencegah kasus serupa, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Seperti yang pertama, transparansi dalam proses pengadaan. Yang kedua, audit publik oleh pihak independen. Yang ketiga, spesifikasi terbuka agar tidak terjadi manipulasi. Yang keempat, penerapan good corporate governance. Yang kelima, audit ketat sejak perencanaan hingga distribusi. Dan yang terakhir, whistleblowing sistem agar pelanggaran bisa segera dilaporkan. Adapun kesimpulan dari saran, yakni yang pertama, kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah korupsi terjadi karena monopoli, diskresi, dan lemahnya akuntabilitas. Dan integritas adalah kunci pencegahan. Adapun saran, yakni yang pertama, perkuat regulasi dan pengawasan. Yang kedua, terapkan digitalisasi layanan. Yang ketiga, pendidikan anti korupsi sejak dini. Sekian dan terima kasih.